Oke, kita lanjut lagi ya sekarang ya. Nah, tadi kan sudah sampai mencari inverse dari matriks 2 kali 2 ya. Jadi notasi sudah, mencari inverse matriks 2 kali 2 sudah, akan mengidentifikasi mana yang punya inverse dan tidak juga sudah. Nah, sekarang kita bahas nih di cabang ini ada menerapkan inverse matriks ini ada dua, yaitu di sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan matriks. Oke, kita lihat saja materinya ya. Nah, ini ya, penerapan inverse matriks. Sebelum kita membahas penerapannya, kita akan bahas dulu sifat-sifat inverse matriks ya. Jadi jika ada matriks A dan B itu matriks persegi, kemudian I itu identitas ya. Matriks identitas ini elemen netral ya. Jadi ketika suatu matriks dikalikan dengan identitas itu tidak akan ada perubahan ya. Dan ini salah satu matriks yang boleh ditaruh di depan atau di belakang, hasilnya tidak akan berubah. Nah, ini sifat-sifat inverse matriks ya. Yang pertama begini, suatu matriks kalau dikalikan dengan inversenya pasti hasilnya identitas. Kalau untuk 2 kali 2 itu identitasnya itu ya, I-nya adalah 1001. Ya, jadi perkalian matriks biasanya tidak boleh bolak-balik, tidak komutatif. Tetapi kalau matriks dengan inversenya itu komutatif. Jadi A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan matriks identitas. Itu sifatnya ya. Khusus untuk matriks yang saling inverse dan matriks identitas. Boleh bolak-balik. Yang kedua begini. Jika matriks A kali B itu diinverskan ya, A kali B dulu baru diinverskan. Nah, itu hasilnya sama dengan B inverse kali A inverse ya. Silahkan kalian nanti kalau mau coba boleh ya. Nah, itu yang kedua. Sifat yang ketiga begini. Jika ada suatu matriks X, A kali X hasilnya B, kalau mau mencari matriks X tidak ada pembagian matriks. Tidak ada pembagian matriks, adanya adalah kali dengan inverse. AX sama dengan B, berarti X sama dengan A inverse kali B. Nah, perhatikan ya. Ini dengan yang keempat ini hampir sama. Kalau yang keempat X kali A sama dengan B, berarti X itu B kali A inverse. Nah, kalian perhatikan polanya baik-baik bahwa jika dia tadinya di depan, posisi inversenya ditaruh di depan ya. Jadi AX sama dengan B, berarti X A inverse kali B, depan ya A-nya. Sedangkan kalau X kali A sama dengan B, A-nya di belakang, berarti X-nya B kali A inverse. Itu nanti akan kita gunakan untuk persamaan matriks ya. Nah, sekarang kita akan coba dulu pada SPLDV bagaimana menyelesaikan SPLDV menggunakan inverse matriks. Oke, saya punya soalnya seperti ini. Ini soal yang sama dengan metode Kramer ya, yang di atas. Ini metode Kramer. Sama ya. Bedanya adalah di sini kita gunakan inverse matrix. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Pertama jelas dinyatakan sebagai matriks ini ya. Ini sama dengan yang di metode Kramer. Yang kedua kita mencari inverse dari matriks koefisien. Ini hanya koefisiennya saja yang kita cari inverse-nya. Apa yang harus dilakukan? Pertama determinan. Jadi nanti kalau sudah ada matriks lambangnya lurus begini, ini sudah determinan, tidak usah ditanya apa itu artinya ya, determinan. Ya, kita cari nilai determinannya ya. Saya tulis saja ini negatif 2 kali 4, nanti 5 kali 3, kalau dikurangi negatif 23. Seperti itu ya. Nah, adjoin dari matriks koefisien ini ya kita gunakan lagi yang tadi di atas. Adjoinnya itu ini adjoinnya ya. Jadi 4 dan negatif 2 ditukar, 5 dan 3 tetap di posisinya tetapi berubah tanda. Sederhana seperti itu ya. Nah, ini ya. Ini adalah adjoinnya ya. Tadi sudah saya tulis belum ya? Ya sudah. Nah, sehingga nanti inverse dari matriks koefisien itu ini ya, 1 per determinan kali adjoin. 1 per negatif 23 kali ini adjoinnya. Saran saya jangan dikalikan, biarkan saja, siapa tahu nanti hasil operasinya justru sederhana. Nah, bagaimana mencari penyelesaiannya? Kita lanjut ya, langkah terakhir. Kita tulis dulu, ini adalah sistem persamaannya seperti ini matriksnya. Ya, itu seperti itu.
negatif 2, 3, nah itu seperti dan seterusnya. Kalau kita mau lanjutkan, kita cari penyelesaiannya. Ini ya, x, y yang kita cari itu, nah jadi ini hilang, dipindah ke belakang sini sebagai inverse-nya ya, kita pindahkan ke sana. Jadi ini hasil inverse-nya kita pindahkan langsung. Selanjutnya kita kalikan, perkalian matriks seperti biasa ya, perkalian matriks itu nanti 4 kali dengan 7 ya, 4 kali 7, kemudian negatif 3 kali negatif 6 ya. Ini pelajaran lama, jadi saya tidak akan terlalu detailing di situ ya, silahkan nanti kalian buka lagi. Nah sekarang negatif 5, jadi ini negatif 5 kali dengan 7 ya, seperti itu, kali dengan 7 ditambah ya, ditambah dengan ini negatif 2 kali negatif 6. Ini sudah saya beri tanda kurung ya, supaya tidak tertukar ya. Nah kita hitung ya, 4 kali 7 hasilnya ini 28, ditambah negatif 3 kali negatif 6 hasilnya 18. Negatif 5 kali 7 hasilnya negatif 35, negatif 2 kali negatif 6 hasilnya 12. Kita hitung ya sekarang, 28 ditambah 18. Oke, ini tidak perlu kurung sebenarnya karena dia positif ya. Kalau positif tidak perlu kurung ya, yang perlu kurung itu yang negatif itu biasanya. Kita hitung saja, 28 ditambah 18 itu hasilnya adalah 46. Kemudian negatif 35 ditambah 12 itu hasilnya adalah ini utangnya 35, ini baru bayar 12, berarti utang lagi 23 ya. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini kalian baru hitung ya, masukkan angkanya. Jadi aturan perkalian skalarnya kita gunakan lagi ya. Saya cut, saya masukkan ke sana ya. Ingat harus adil ya, seluruh elemennya harus dapat jatah yang sama. Saya beri tanda kurung saja. Nah ini kerja dengan equation kadang begini ya, dia sering berubah formatnya, jadi harus pelan-pelan. Oke ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah ini kalau kalian kalikan 1 kali 46 ya, hasilnya tetap 46, tapi hati-hati dengan tandanya. Sekali lagi hati-hati dengan tandanya. Terus saya ubah saja langsung di sini 46 ya. Ini saya hapus saja. Kemudian ini negatif 23 kali 1 ya, tetap saja negatif 23. Berarti ini saya hapus. Oke. Nah kita hitung ya, kita lanjutkan lagi. Tapi sepertinya ini perlu saya beri tanda warna khusus ya. Saya warnai biru, ini saya warnai merah, kemudian saya tebalkan saja ya supaya kelihatan. Oke, lanjut ya. Kita hitung biasa, 46 dibagi 23 itu hasilnya 2. Positif bagi negatif ya, hasilnya negatif. Berarti di sini adalah negatif 2. Yang di bawah 23 bagi 23 1 ya, sama tandanya berarti positif 1. Berarti ini penyelesaiannya ya, sudah dapat. Nah ini kalau kalian bandingkan, dengan yang di atas dengan Kramer, hasilnya sama ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ya kita copy saja, memang harusnya sama karena prosesnya itu kalau tepat itu hasilnya harus konsisten ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah itu ya. Nah kira-kira ini ya hasilnya ya. Kalian boleh pilih ya, cara inverse atau cara Kramer, yang mana saja bisa. Silahkan kalian pilih yang mana yang lebih kalian pahami ya. Nah ini untuk SPLDV menggunakan metode inverse saya cukupkan sampai sekian dulu, karena videonya sudah lumayan 9 menit ya, hampir 10 menit, padahal tidak full ngetik. Oke, kita akhiri dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya.